Ibnu Battuta yang merupakan penjelajah dunia dari Maroko pernah melewati kota ini dan mencatat konon dikaitkan dengan kota Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon masyarakat Arab nih menyebut kota Al-Ula ini sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabaten ini menolak meninggalkan kepercayaan mereka yang menyembah dewa-dewa. Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih yang sudah klik videonya. Sekarang kita akan bahas salah satu kota bersejarah di Arab Saudi yang dijuluki kota terkutuk dan dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Nama kotanya adalah Al-Ula. Al-Ula ini adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Dulunya Al-Ula ini merupakan ibu kota Lianites kuno dan menjadi kota paling dihindari oleh Rasulullah. Lantas bagaimana sejarah kota Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan dihindari oleh Rasulullah? Mari kita bahas. Dibangun oleh kaum Nabaten. Kaum Nabaten adalah kaum yang ahli dalam memahat dan mengukir batu-batu alam pegunungan yang berwarna merah. Mereka juga ahli membuat patung batu. Di antaranya yang terkenal adalah Hubal. Wilayah Al-Ula sendiri tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan sudah mendirikan kota bertembok ini pada sekitar abad 6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula ini berada di jalur Dupa yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan antara Arab, Mesir, dan India pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Wilayah ini juga diduga dihuni oleh kaum Samud. Seperti yang kita ketahui, kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud ini kaum yang mempunyai keunggulan dalam kecerdasan. Namun kaum ini justru tidak percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingkar terhadap ajaran Nabi Soleh. Hingga akhirnya pada suatu hari Allah mengirimkan ajal dengan mengirimkan petir, gempa bumi dan menghujani dengan batu-batu besar yang turun menjatuhi kepala mereka. Peristiwa ini diceritakan dalam surah Fussilat ayat 17 yang artinya, dan apapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai buta, kesesatan, daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir ajab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula ini. Bahkan saat melewatinya Rasulullah tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri dan tidak minum air di area tersebut. Selain itu, Ibnu Battuta yang merupakan penjelajah dunia dari Maroko pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan. Karavan ini seperti kayak pedagang atau pejarah yang bersamanya enggan untuk berhenti di kota Al-Ula. Keengganan berhentinya tersebut konon dikaitkan dengan kota Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon masyarakat Arab nih menyebut kota Al-Ula ini sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabaten ini menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan tapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Soleh juga terdapat situs Jamal Itlif yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabaten. Kemudian antara abad ke-6 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula ini dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabaten secara turun-menurun. Dinasti Nabaten ini berkuasa sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka yaitu Petra ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Setelah ditaklukkan oleh bangsa Romawi, Nabaten kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan mereka memahat kawasan bebatuan pegunungan ini untuk menjadi rumah tinggal mereka.
Hijr atau kini disebut Hegra telah didaftarkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai warisan dunia, dan kini tempat tersebut telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Dan Madain Saleh ini merupakan warisan pertama dunia yang ada di Arab Saudi. Menurut penyelidikan dari UNESCO, kalau di Madain Saleh ini menyimpan sekitar 114 makam kaum Nabaten. Selain bermukim di Madain Saleh, oleh kaum Nabaten ini wilayah Nabiyat dikembangkan menjadi pusat perdagangan, dan wilayah ini terus-menerus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada tahun 1230. Terlepas dari anggapan banyak orang, Al-Ula ini terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga kini. Antara tahun 1901 hingga tahun 1908. Bahkan Kesultanan Utsmaniyah ini membangun jalur kereta api Hijaz untuk menghubungkan Damaskus ke Madinah. Jalur kereta api ini tidak hanya melintas ke Al-Ula, tapi memiliki stasiun utama di Madain Saleh. Saat ini kebanyakan penduduk kota Al-Ula ini merupakan petani kurma, delima, jeruk, dan anggur. Meski dalam sejarahnya kawasan ini jarang dikunjungi oleh orang Arab. Tempat yang dihindari oleh Rasulullah ini justru pemerintah Arab sekarang sedang gencar untuk membangun wilayah tersebut. Bahkan pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan modal hingga ratusan triliun untuk membangun kota Al-Ula ini. Kota Al-Ula ini akan dikembangkan agar semakin menarik minat mancanegara. Itu tadi pembahasan kita tentang kota bersejarah di Arab Saudi, yaitu kota Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan dihindari oleh Rasulullah. Lebih dan kurangnya mohon sekali dimaafkan. Buat teman-teman yang lebih tahu tentang sejarah kota Al-Ula ini, boleh share di kolom komen. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, sehat selalu.